Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Denny Supiani dengan nomor NIM 2011 10 8 kelas 3 KIC. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hukum pidana. Langsung saja nomor 1. Berdasarkan berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat asas legalitas. Pertanyaannya, kemukakan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Jawabannya, asas ini mengandung 3 prinsip dasar. Yang pertama, nulla poena sine lege, yang artinya tiada pidana tanpa undang-undang. Yang kedua, nulla poena sine crime, yang artinya tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Yang ketiga, nullum crimen sine poena legali, yang artinya tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dulu ada. Nomor kedua yaitu sebutkan unsur-unsur percobaan dan berikan contoh dan dasar hukumnya. Unsur-unsur suatu tindak pidana dapat disebut percobaan melakukan tindak pidana adalah niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu. Yang kedua, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu. Dan yang terakhir, perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri. Contohnya, seorang berniat akan mencuri sebuah sepeda yang ada di muka kantor pos. Ia baru mendekati sepeda itu, lalu ditangkap polisi. Andai kata ia mengaku saja terus terang tentang niatnya itu, ia tidak dapat dihukum atas percobaan mencuri. Karena di sini perbuatan mencuri belum dimulai. Perbuatan mendekati sepeda di sini baru dianggap sebagai perbuatan persiapan saja. Jika orang itu telah mengacungkan tangannya untuk memegang sepeda tersebut, maka di sini perbuatan pelaksanaan pada pencurian dipandang telah dimulai, dan bila waktu itu ditangkap oleh polisi dan mengaku terus terang, ia dapat dihukum atas percobaan pada pencurian. Dasar hukum ini dapat dilihat pengaturannya dalam pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nomor ketiga, strafbar fit atau tindak pidana adalah segala perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum. Larangan mana diancam oleh sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan 3 unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Jawabannya ialah yang pertama, adanya suatu tindak pidana. Penjelasannya ya, unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Yang kedua, unsur kesalahan, keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut, perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Yang ketiga, tidak ada alasan pemaaf. Dalam keadaan tertentu, seseorang pelaku tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Dan pertanyaan yang keempat, sebutkan jenis-jenis penyertaan dan berikan contoh masing-masing penyertaan tersebut dan disertai dasar hukumnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi 2 pembagian besar, yaitu pembuat atau dader. Pasal ini didasarkan hukum yang tertera dalam pasal 55 KUHP yang terdiri pelaku atau bisa disebut plagiar. Yang kedua, yang menyuruh lakukan atau bisa disebut don't plagiar. Yang ketiga, yang turut serta atau bisa disebut medi plagiar. Yang keempat, penganjur atau bisa disebut youth locker. Nah, yang kedua, pembantu atau medisipletik. Dasar hukum ini tertera dalam
pasal 56 KUHP yang terdiri dari satu, pembantu pada saat kejahatan dilakukan. Yang kedua, pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Yang nomor terakhir yaitu selain berlakunya hukum pidana menurut waktu yang menganut asas legalitas dikenal pula hukum pidana berlaku menurut tempat yang terdiri dari 4 asas, yaitu asas teritorial, asas personal atau bisa disebut nasional aktif, asas perlindungan nasional, asas perlindungan atau bisa disebut nasional pasif, dan asas universal. Pertanyaannya, jelaskan masing-masing asas tersebut. Yang pertama, asas teritorial atau asas wilayah. Berdasarkan asas ini, perundang-undangan pidana suatu negara berlaku untuk setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah negara yang bersangkutan. Yang kedua, asas nasional aktif atau bisa disebut personal merupakan ketentuan hukum bagi warga Indonesia yang melakukan tindak kejahatan di luar wilayah Indonesia. Asas ini disebut nasional aktif karena berhubungan dengan keaktifan berupa kejahatan dari seorang warga negara. Yang ketiga, asas perlindungan atau bisa disebut nasional pasif adalah asas yang memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia berdasar atas kerugian nasional amat besar yang diakibatkan oleh beberapa kejahatan, sehingga siapa saja yang termasuk orang asing yang melakukannya di mana saja pantas dihukum, atas diberi hukuman. Dan yang terakhir, asas universalitas merupakan asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.